kepengurusan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Sebagaimana umum sudah diberitakan ya, pernah terjadi dualisme dan sebagainya. Anda 185 yang diterbitkan 1886. Seperti apa terkait dengan Ampel pada saat itu? Katakan bahwa Masjid Ampel adalah masjid yang paling luas dan paling cantik di Nusantara. Ini campuran Arab di Surabaya, merupakan koloni yang masih mempertahankan identitas Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih juga dari kami atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf juga jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Nah, berkaitan dengan komentar, di kolom komentar ketika kami mengulas tentang Haul Sunan Ampel ini cukup banyak ya. Dan beberapa hal yang baik barangkali saya jawab di sini adalah permintaan dari sahabat komentator terkait dengan kepengurusan Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel. Kemudian NU setempat. NU setempat ini mungkin yang dimaksud apakah MWC kecamatan tersebut atau setidaknya ya PC, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Nah, terkait dua hal ini sebenarnya Anda bisa menggoogling sendiri, karena apa yang kami sampaikan terkait dengan konten kami lebih kepada persoalan haul, atau lebih tepatnya tokoh yang diundang untuk mengisi haul itu yang secara khusus pada poin penyampaian kilasan sejarah Sunan Ampel. Kan ini yang diharapkan, karena tokoh yang diundang sebagaimana umum kita ketahui terkait dengan sejarah ini kan bermasalah. Jadi pada poin ini yang kami sampaikan kepada Anda dari harapan dan himbauan. Yang pertama yang kami sampaikan adalah dari organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, pimpinan wilayah Jawa Timur, yang mengirimkan surat untuk mengevaluasi ya, bukan memboikot, mengevaluasi. Kemudian ada voice atau permohonan atau himbauan dari Ketua Naat Naqabah Ansab Auliatis yakni Ki Elzamuddin, yang memprihatinkan kenapa ketika mengulas tentang sejarah bukan terahnya langsung, kenapa harus orang luar. Itu yang kami sampaikan kepada Anda dengan harapan ini menjadi pertimbangan kita semua. Jadi tidak cawe-cawe kepada urusan yayasan dan segala macamnya. Terkait dengan Yayasan Sunan Ampel sebagaimana umum sudah diberitakan ya, pernah terjadi dualisme dan sebagainya. Anda bisa menggoogling sendiri. Karena ya saya harus sadar diri, saya harus membatasi diri di dalam mengolah sesuatu, jangan masuk ke dapur orang lain dah. Kalau hal yang menyangkut umat, kalau hal yang menyangkut kesejarahan, tokoh yang memang milik umat, itu adalah hal wajar untuk kita sampaikan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, di luar hal itu ada baiknya barangkali untuk kita mengetahui seperti apa Ampel pada masa penjajahan Belanda. Kenapa di situ kemudian banyak orang Arab ya, sehingga disebut kampung Arab, ada yang menyebut seperti itu. Nah, saya merujuk kepada buku Le Hadramaut et les Colonies yang ditulis oleh Elvis van den Berg dari hasil penelitian atau risetnya ya 1885 yang diterbitkan 1886, yang terbitan pertama itu menggunakan bahasa Perancis, karena bahasa ilmiah atau internasional pada 1800-an itu adalah bahasa Perancis ya, tetapi yang buku yang saya miliki ini adalah terjemahan, tetapi terjemahan resmi dari INIS. Nah, seperti apa terkait dengan Ampel pada saat itu? Dalam buku Elvis van den Berg yang dalam bahasa Indonesia judulnya adalah Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, seri ini jilid 3, saya akan bacakan pada halaman 76. Ini ketika van den Berg memetakan dia dari Batavia sampai nanti ke Singapura, menjejaki wilayah-wilayah yang menjadi pusat lah ya, pusat koloni-koloni Arab. Di Surabaya adalah di Ampel. Wilayah Arab di Surabaya terletak di bagian timur laut kota. Jalan-jalannya kebanyakan kotor, sempit, dan rusak.
Di sana dijumpai banyak toko dan sejumlah rumah yang kokoh serta terawat dengan baik. Terdapat 7 masjid untuk bersembahyang sehari-hari. Ini yang dimaksud adalah Surabaya ya, kota Surabayanya pada 1885. Saya ulangi, terdapat 7 masjid untuk bersembahyang sehari-hari dan masjid besar Ampel untuk sembahyang Jumat. Dari sini kita bisa melihat bahwa beberapa masjid itu untuk sholat jemaah sehari-hari, tetapi kalau sholat Jumat di Ampel, karena pada saat itu jika merujuk kepada ini saja ya, itu sangat ketat terkait dengan madhab Syafi'i berkenaan dengan boleh tidaknya sebuah masjid dijadikan masjid jami atau untuk sholat Jumat. Yang terakhir ini adalah masjid yang paling luas dan paling cantik di Nusantara. Artinya Masjid Ampel menurut Vandenberg, dari amatan dia keliling Nusantara di dalam melakukan reportase terkait dengan penelitian Arab Hadramaut yang ada di Nusantara, dia mengatakan bahwa Masjid Ampel adalah masjid yang paling luas dan paling cantik di Nusantara. Ini 1885. Kemudian dia melanjutkan, meskipun masjid itu diurus oleh penjaga pribumi, sebagian besar jemaahnya adalah orang Arab. Dan di wilayah itu sampai kini masih terdapat beberapa orang Cina. Sampai kini itu 1885. Sejumlah besar pribumi dan orang-orang lain yang beragama Islam. Di antara mereka orang Bengali jumlahnya terbesar. Jadi di wilayah itu ada juga orang Bengali. Bengali ini yang pernah kami ulas adalah orang-orang Arab salah catat ketika masa Inggris ya. Bengali kalau sekarang itu sepengetahuan saya, suku Bengali ini berada sebagian di wilayah India, sebagian di Pakistan. Saya lanjutkan dari apa yang ditulis oleh Vandenberg terkait dengan koloni Arab di Surabaya. Dia menuliskan, pada tahun 1832, koloni Arab di Surabaya memperoleh kepala koloni yang sebangsa dengan mereka. Artinya sama-sama dari Hadramaut. Keturunan campuran Arab di Surabaya merupakan koloni yang masih mempertahankan identitas Arabnya. Sebagian besar di antara mereka yang menjadi kaya bukan hanya berbicara dalam bahasa Arab, melainkan juga selalu menunjukkan bahwa dirinya bukan pribumi. Kilasan ini adalah hasil reportase Vandenberg pada tahun 1885 terkait dengan koloni Arab di Surabaya, yang di sini dibahas pula tentang Masjid Sunan Ampel. Setelah itu Vandenberg mengulas tentang koloni Arab di Sumeneb. Saya cukupkan bahasan tentang koloni Arab Surabaya ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Louis Vandenberg ya. Saya tidak melebihkan karena ya kita tidak hidup di masa itu, perlu buku-buku pembanding yang lain. Tapi setidaknya dari sini kita bisa melihat seperti apa kota Surabaya dan Masjid Agung Ampel pada tahun 1885 tersebut. Hal yang menjadi pertanyaan saya, barangkali Anda bisa membantu menjawab. Ketika mereka, orang-orang Hadramaut atau orang-orang Arab dikolonikan ya, di kelompok-kelompokkan, atau ada istilah lain itu di Stelsel. Ketika umpamanya di Surabaya ini mereka berpusat di Ampel, sehingga kemudian Ampel oleh sebagian orang disebut sebagai kampung Arab. Apakah orang-orang Arab atau orang-orang Cina yang masih berada di situ memiliki tanahnya itu hasil membeli atau disewakan Belanda? Ini masih menjadi pertanyaan saya dan sejumlah kawan saya yang masih terus meriset. Barangkali di antara Anda memiliki data-data itu. Kenapa mereka bisa berkelompok di situ berdagang, entah itu di Surabaya atau mungkin di Batavia ya. Di Batavia itu setidaknya ada 2 yang disebut pusat koloni Arab itu, yaitu di Pekojan dan di Krukut. Nah, mereka berada di sana ini kan dikumpulkan oleh Belanda untuk mudah mendata dan sebagainya. Lalu keberadaan mereka di sana, tanahnya itu beli, sewa sama Belanda atau bagaimana? Ini menjadi pertanyaan saya dan sejumlah sahabat saya yang sampai hari ini masih terus meriset. Sekali lagi, jikalau Anda memiliki jawaban, bantu kami terkait hal itu.
Demikian sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga apa yang diupayakan oleh PWI, Naat dan yang lainnya terkait dengan haul Sunan Ampel dan kemurnian sejarahnya, mudah-mudahan terjadi komunikasi sebagaimana yang diungkap kemarin. Mereka insya Allah akan melakukan silaturahmi terhadap kepengurusan masjid yang membawahi makam Sunan Ampel. Mudah-mudahan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga tahun-tahun berikutnya haul Sunan Ampel tidak lagi mengundang tokoh yang masih dipersoalkan integritas di dalam membahas kesejarahan. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.